Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Thaharah. Ini pembahasan yang kedua tentang kitab Thaharah, kitab tentang bersuci. Di pembahasan awal kita sudah pelajari bahwa bersuci itu tidak sekedar membersihkan kotoran atau najis. Jadi hakikat Thaharah itu adalah membersihkan anggota badan kita ya, dari perbuatan dosa dan tercela. Ya, ini hakikat dari Thaharah itu. Ada 4 tingkatan ya. Selain membersihkan yang zahir, juga membersihkan aspek batin. Nah, ini yang seringkali terabaikan, sehingga di dalam hal bersuci pun kemudian seenaknya saja ya, tidak dilakukan dengan sempurna, padahal itu bagian dari kesempurnaan ibadah yang lainnya ya. Jadi bersuci secara zahir juga kita lakukan dengan sempurna sesuai dengan kaifiyah tata cara yang disampaikan Rasulullah SAW, tetapi aspek zahir, aspek yang lainnya itu juga harus menjadi tujuan dari kita bersuci ya. Ketika kita membersihkan anggota badan kita, tangan, maka sebenarnya kita sedang membersihkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan. Ketika kita berkumur-kumur, sebenarnya kita itu membersihkan dosa yang dilakukan oleh lisan dan lain sebagainya ya. Jadi tidak sekedar membersihkan yang nampak saja ya. Makanya ada ulama yang mengetahui dosa apa yang telah dilakukan oleh seorang itu dengan melihat bekas wudunya itu ya. Jadi kita pernah membahas bahwa bergugurannya dosa itu bersamaan dengan tetesan air yang terakhir ya. Nah, ada ulama yang diberikan kasaf oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mengetahui dia sedang melakukan apa ya. Tetapi ulama ini kemudian meminta kepada Allah agar ditutup saja, karena berarti ia mengetahui aib orang lain ya. Jadi ada orang-orang yang dikasih kasaf itu, dibukakan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengetahui ya apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu namanya kasaf. Itu dilihat dari apa dia sedang berbuat dosa apa. Kalau dulu kan wudu itu air kolam bak itu ya. Jadi kalau sekarang pakai keran yes. Jadi kembali lagi bahwa hakikat dari Thaharah itu tidak hanya membersihkan yang zahir, tetapi aspek batin juga dibersihkan ya, termasuk membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Puncaknya adalah membersihkan sesuatu yang sesuatu yang sangat rahasia
dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tujuan yang puncak dari bersuci itu, ya. Kemudian yang akan kita bahas, ya, ini sedikit mereview pembahasan yang lalu, bahwa bersuci itu dari sisi bahasa, ya. An-nadhafatu, ya, nadhafatu itu kan ungkapan yang terkenal, ya, an-nadhafatu minal iman, ya, itu mahfudot, kata mutiara, kebersihan, ya, wan nizahatu minal akdar, ya, jadi kesucian dari kotoran-kotoran itu dari sisi bahasa. Jadi bersih itu lawannya kotor. Tapi kalau najis lawannya suci. Maka sesuatu yang nampak kotor belum tentu dia najis. Ya, misalnya kita tayamum, ya. Tayamum itu di permukaan bumi. Ya, seluruh permukaan bumi ini bisa kita gunakan untuk bertayamum, walaupun ada ulama yang hanya mengkhususkan hanya pasir saja, tanah. Itu kan kotor, ya. Tetapi tidak berarti bahwa itu najis. Jadi lawan dari najis itu adalah suci, ya, kotor itu adalah bersih. Nah, orang-orang kafir itu sebenarnya najisnya itu dari sisi apa? Batinnya. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Yang najis adalah itikadiyah mereka. Yang kotor adalah itikadiyah mereka. Secara zahir mereka adalah orang yang bersih. Ya, mungkin bahkan mandi ini mungkin lebih sering mereka, ya. Jadi itu dari sisi bahasa. Kemudian wafil istilah raf'ul hadasi wa jawalul khobas. Ada dua pengertian. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi ada dua istilah, raf'ul hadasi wa jawalul khobas. Kalau hadas itu diangkat, karena itu sesuatu yang melekat di dalam diri kita, ya, hadas kecil misalnya, ya, itu tidak dihilangkan. Tapi cara menghilangkan kalau itu satu yang ada di dalam diri kita. Maaf, misalnya kita itu kentut misalnya gitu, ya, itu diangkat. Bahasanya di dalam fikih itu raf'ul hadasi, diangkat, tidak dihilangkan karena itu melekat. Ya, dengan apa cara mengangkatnya? Itu dengan berwudu kalau itu hadas kecil, dengan mandi kalau itu hadas besar. Ya, itu kalau di dalam bahasan yang lalu itu termasuk hukmiyah, ya, dari aspek hukumnya saja, ya, yang itu bisa menjadi sebab terhalangnya orang untuk melakukan ibadah sholat dari sisi hukum, ya. Sementara kalau dari sisi hakiki, hisiyah, sesuatu yang terindrai, maka itu disebut dengan najis. Maka di dalam bahasa fikih itu sesuatu yang najis itu zawal, harus dihilangkan karena itu sesuatu yang datang dari luar. Sementara kalau hadas sesuatu yang datang dari dalam. Ya, makanya bahasanya raf'ul hadasi wa zawalul khobasi au an-najasi, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi kalau mengangkat hadas itu apa? Menghilangkan sifat yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat. Ya, terhalangnya orang untuk bisa sholat dengan sah itu yang dihilangkan. Ya, berarti aspek hukumnya dengan cara apa? Dengan cara berwudu atau kalau harus besar dengan cara mandi. Ya, jadi bistimali jamil badan itu mandi,
Kalau hadasnya hadas kecil, cukup dengan berwudu saja. Itu cara menghilangkan sifat, ya, sifat yang mencegah seseorang untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, jadi yang dihilangkan sifatnya itu. Ya, sementara kalau najis, maka dia harus dihilangkan karena itu melekat sesuatu yang datang dari luar, kemudian melekat di dalam diri seorang. Ya, baik bajunya maupun badannya, maka harus dihilangkan. Ya, ini berkaitan dengan pengertian raf'ul hadasi wa jawalul khabasi. Jadi kayak lagi, kalau hadas itu diangkat, ya, kalau najis atau kotoran itu harus dihilangkan. Misalnya karpet ini, ya, terkena sesuatu yang najis, maka harus dihilangkan najis itu. Ya, jadi harus dihilangkan dengan cara dicuci atau dengan cara dijemur dan macam-macam, ya, berkaitan dengan cara menghilangkannya ini. Kemudian syarat wajibnya toharoh. Jadi ada syarat wajibnya toharoh. Jadi kalau di dalam ketentuan-ketentuan agama itu kita mengenal adanya rukun dan syarat. Jadi kalau rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam perbuatan, sementara kalau syarat sesuatu yang harus ada dilakukan sebelum melakukan perbuatan itu. Nah, syarat wajibnya bersuci itu siapa saja? Apakah semua orang itu wajib untuk bersuci sebagai syarat sah orang untuk melaksanakan ibadah? Ternyata tidak. Ya. Jadi ketentuannya apa? Yang pertama adalah dia harus Islam. Ya, karena di dalam diri seorang muslim ada kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Dan sholat itu tidak akan sah kalau tidak dilakukan bersuci dengan cara berwudu. Ya, jadi alurnya itu sempurnanya sesuatu. Kalau dalam kaidah itu istilahnya begini: mala yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu tidak sempurna, ya, mala yatimul wajib. Sesuatu kewajiban itu tidak sempurna illa bi, kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Salat itu menjadi sah dan sempurna salat kita, maka sebelum melaksanakan salat itu harus apa dulu? Harus berwudu. Maka hukum berwudu itu wajib hukumnya, menjadi syarat wajibnya orang untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka sebelum berwudu harus mencari air. Maka mencari air itu hukumnya wajib, ya. Maka di dalam ayat tentang wudu itu famalam yajid, jika tidak mendapati, ya, maka fatayammamu, maka bertayamumnya. Artinya apa? Lafaz yang menunjukkan wajibnya mencari air itu ya harus dicari. Ketika tidak mendapati baru kemudian bertayamum. Jadi tidak dengan don, tidak dengan sangkaan, ya, tidak dengan sangka, nah orang banyu enggak, padahal belum mencari air. Ya. Jadi Islam itu menjadi syarat wajib bersuci. Ya, orang kafir tidak wajib, ya, tidak ada persyaratan mereka itu harus bersuci. Ya, mereka habis berhubungan badan, ya sudah mandi biasa saja. Tapi di kita, di dalam syariat kita ada ketentuannya, termasuk al-ghuslu itu bagian dari at-toharo, bersuci, yaitu membersihkan badan karena sebab hadas besar itu. Ya, dan itu ada tata caranya. Jadi mandi besar itu atau janabat itu ada tata caranya, ada ketentuannya, dan itu sudah
dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama adalah Islam. Ya, jadi sempurnanya kewajiban sholat menjadi sah, maka sebelum sholat itu harus wudu terlebih dahulu. Itu sama halnya dengan begini. Kita ini ingin menyempurnakan ibadah haji, menyempurnakan ibadah kita untuk melaksanakan haji, dan haji itu butuh biaya. Bagaimana kita bisa mendapatkan biaya itu? Dengan cara bekerja misalnya, entah menjadi apapun, atau bekerja jadi petani dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah itu, maka hukum bekerja itu menjadi wajib. Jadi itu logika hukumnya itu seperti itu. Jadi sesuatu yang menyebabkan sempurna, ya mala yatimul wajib ila bi bahwa wajib, termasuk dalam hal kerangka agar orang itu tidak melakukan perbuatan riba misalnya, sementara kebutuhan orang tentang harta itu satu hal yang mesti, ya maka dibuatlah satu lembaga untuk mengantisipasi, ya, atau menghilangkan, ya, praktek-praktek ribawi itu misalnya begitu. Ini dasar berkaitan dengan sesuatu yang menjadikan sempurnanya yang lain. Ini yang pertama. Jadi Islam itu menjadi surutu wujubut thahar, ya, harus muslim. Yang kedua adalah al-aqlu, berakal, ya. Jadi berakal, ya, itu menunjukkan bahwa dia itu waras, ya, bersehat, ya, secara jasmani, ya, berakal. Karena kewajiban itu, taklif itu hanya untuk yang berakal. Yang tidak berakal, dia tidak ada beban untuk melaksanakan kewajiban. Jadi penah itu diangkat, ya, ketika orang itu jadi tidur sampai ia bangun. Tidur itu dia tidak ada hukumnya, ya. Baru ketika ia bangun dicatat, oh dia bangunnya setelah apa, melakukan apa, ya. Dari gila sampai dia berakal misalnya, ya. Gila tidak dicatat, ya, berakalnya, ya, kewarasannya itu yang dicatat, ya. Jadi akal ini, ya, menjadi syarat wajibnya bersuci, ya. Jadi orang gila itu tidak ada beban, tidak punya taklif, nggak punya taklif dia. Harap mengalor ngidul, terserah, ya. Jadi nggak ada taklif untuk melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau kita mau gitu, ya jadi orang gila sendiri. Ya. Jadi kalau merasa berat melaksanakan kewajiban Allah, ya jadilah wong edan. Ya, itu aja sebenarnya. Ya, al-aql. Kemudian al-bulugh, balik. Ya. Jadi syarat wajibnya bersuci itu adalah balik. Ya, tidak berlaku bagi anak-anak. Jadi kalau anak-anak masih belum balik, maka dia tidak wajib untuk bersuci, ya. Kalau ada sesuatu yang najis yang menempel, dihilangkan. Tapi dalam aspek hukmiyah, sifat yang bisa menghalanginya itu tidak menjadi kemudian harus dihilangkan, karena dia belum kena beban kewajiban atau taklif itu, ya. Jadi kalau misalnya dengan punya putra, ya, diajak sholat, ya, tidak ada kewajiban bagi anak itu untuk menyelesaikan, untuk berwudu dulu misalnya. Kalau sifatnya latihan nggak apa-apa misalnya, tapi secara hukum dia tidak terkena taklif, sehingga tidak kemudian ada kewajiban dia harus bersuci terlebih dahulu, ya. Dan balik itu banyak, ya, ininya kriterianya. Bisa karena ia bermimpi, kemudian, ya, kalau secara umur
umur 15 sampai 17 ya. 15 itu perempuan, 17 itu laki-laki. Ya. Cuma kalau orang sekarang itu cepat sekali pertumbuhan ya, umur masa baliknya itu. Ya, kalau Abu Hanifah 18 tahun. Ya. Kemudian syarat wajibnya tohara juga apa? In kita uddamul haidhi wan nifas. Terputusnya darah haid dan nifas itu juga wajib bersuci. Ya, jadi kalau sudah selesai haid maka dia wajib bersuci. Kalau tidak bersuci maka dia tidak sah ketika dia tidak melaksanakan ibadah sholat. Dan bersucinya ini adalah ya, mandi ya. Nifas ya, nifas itu setelah melahirkan. Kemudian wujudul ma'i awisoi, ya, adanya air atau tanah. Jadi alat bersuci yang utama itu jelas air ya. Jadi alat bersuci itu adalah air ya. Kemudian debu. Tetapi juga ada ulama yang mengatakan matahari itu bisa menjadi alat bersuci, api itu juga bisa menjadi alat bersuci ya. Tanah itu sudah pasti ya. Makanya misalnya ketika ada orang yang gerubuk-gerubuk ya pakai baju yang sampai lembreh itu ya, maka itu sudah bisa dijadikan secara hukum, maka ya suci ya, karena kena tanah itu ya. Kecuali benda najis yang terkena di dalam pakaian itu banyak misalnya gitu kan ya, atau benda itu cair sehingga kemudian akan sulit dihilangkan dengan itu misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya api ya, api itu bisa menjadi alat bersuci. Ini menurut ulama Abu Hanifah itu. Jadi misalnya karena perubahan sifat ya, batako misalnya gitu, yang bahan dasarnya itu dari benda najis atau yang najis, maka itu bisa hilang dengan cara dibakar. Kan enggak batako itu dibakar gitu ya, dibakar ya, bata merah itu dibakar, maka menurut ulama Hanafiyah hilang najisnya itu ya. Tapi bagi ulama Syafi'iyah tidak ya. Bahkan ketika abu bakaran itu yang kemudian berterbangan dan mengenai kita, maka najis hukumnya ya. Ini ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah itu menghati-hati ya, sangat ikhtiyat di dalam perkara hukum itu. Jadi misalnya di daerah sini ada orang yang membuat bata merah itu yang bahannya dari sesuatu yang najis misalnya gitu kan, dibakar kemudian abunya itu mabur terbang, kita pas lewat kok mengenai baju misalnya, maka itu najis ya. Tetapi ulama Hanafiyah tidak, justru api itu yang bisa menyebabkan sucinya sesuatu yang najis itu menjadi sesuatu benda najis itu menjadi suci ya. Itu seperti digambarkan orang itu masuk neraka itu kan ada dua tipe, masuk neraka dan dia kekal di dalamnya, masuk neraka yang kemudian dia dikeluarkan dari neraka karena punya amalan-amalan termasuk punya iman. Nah, orang dosa saja itu dia bisa hilang dengan api neraka ya, apalagi perkara najis gitu ya. Dosa saja itu ya, jadi dia dimasukkan neraka dalam rangka membersihkan dosa-dosanya kan gitu ya. Setelah itu kemudian diangkat oleh Allah karena dia masih punya keimanan walaupun sangat kecil. Dosa saja itu hilang dengan dibakarnya di api neraka, apalagi hanya perkara najis. Nah, ini yang menjadi dasar
ya apa namanya, kenapa kemudian api itu bisa menjadi alat bersuci. Tetapi secara umum bahwa alat bersuci yang utama itu adalah air. Ya, jika tidak ada air, maka dengan cara tayamum menggunakan debu. Ya misalnya tanah lapang itu terkena najis, maka dia bisa suci dengan matahari. Ya kan, saking panasnya di situ dikencingi oleh macam-macam lah, kencing sapi, tinggal ngon-ngon itu kan, kambing misal begitu, ya, atau mungkin kencingnya orang, manusia, ya, maka itu bisa suci dengan kena teriknya panas matahari. Ya, ini beberapa atur suci itu, ya. Kemudian perkara yang lain, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-qudratu 'alal fi'li, memang mampu melaksanakan bersuci, ya. Ya kalau tidak mampu ya dibantu, ya, sebisanya. Ya, jadi kalau dia mampu melaksanakan bersuci, maka itu menjadi wajib dilakukan. Ya, wong saya gagah, saya kuat kok, misal gitu. Jadi tetap saja yang utama itu adalah bersucinya itu dengan cara menggunakan air itu, ya. Kemudian air apa yang bisa digunakan untuk bersuci itu, ya, karena ada air bisa jadi air yang suci tapi tidak mensucikan, ya. Jadi air yang suci tapi tidak mensucikan, ya. Ada yang suci dan mensucikan, ya, ada berbagai macam jenis, ya. Nah, di antara air yang bisa digunakan untuk bersuci itu, ya, yang pertama adalah air hujan, ya. Jadi air hujan itu air yang suci yang bisa digunakan untuk bersuci, ya. Jadi misalnya pas air hujan wayai kering, nggak ada air, kemudian nadongi, ya, itu bisa digunakan untuk bersuci. Bahkan di antara perkara yang paling halal itu adalah air hujan, itu dengan syarat tidak melewati talang. Jadi kalau kita mau minum gitu, ya langsung, ya, di tengah lapang kemudian langsung mangap gitu aja itu. Karena kalau lewati talang itu banyak pertanyaan. Talangnya itu dari mana, cara mendapatkannya, ya, talangnya najis pora, misalnya gitu ya. Jadi harus langsung, ya. Jadi al-matar, ya. Kemudian batu busuluji, lelehan salju, ya, air es, ya, itu juga bisa, ya. Kemudian wal barodun itu embun, ya. Jadi embun itu bisa digunakan untuk bersuci, ya. Kemudian air sungai, ya, aujarian bil ardi, sesuatu yang mengalir di bumi, ya, air sungai, mata air, sumur, ya, kemudian air laut, itu yang bisa digunakan untuk bersuci, ya. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, diturunkan bagimu dari langit air, liyutahhirakum bih, supaya kamu gunakan untuk bersuci dengan air itu, ya. Wa anjalna minas sama'i ma'an tahura, kami turunkan dari langit air tahuran yang suci. Jadi air hujan itu satu yang bisa digunakan untuk suci, tahir mutahhir, suci dan mensucikan, ya, itu bisa digunakan, ya. Kalau di Gunung Kidul itu biasanya punya tampungan besar gitu, ya rasanya beda memang, ya. Ini kaitannya dengan alat yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air. Ini yang jelas, yang pokok, ya. Ya, kemudian
doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ya, misalnya di dalam doa kita apa? Doa iftitah, ya, Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barodi. Ya Allah, sucikanlah bagiku min khotoya, dari kesalahan-kesalahanku, bil ma'i dengan air, wasalji dan air salju, wal barodi dan air embun. Ya, ini ya untuk menunjukkan bahwa air-air yang kita sebutkan tadi itu termasuk yang suci dan mensucikan. Kemudian at-tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu, air laut. Jadi ada orang yang bertanya tentang air laut. Rasulullah menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu, air laut itu suci airnya, al-khillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Ya, cuma wudhu di air laut itu ya kuat biar nek napa, nek pas berkumur-kumur itu loh yang kuat mboten niku asine koyo niku. Makanya berkumur-kumur itu tidak dimasukkan di dalam rukun, tetapi dimasukkan dalam kesunahan di dalam berwudu. Jadi tidak berkumur-kumur itu tidak apa ya. Jadi yang 4 disebutkan di dalam Al-Quran itu yang kita lakukan, tetapi Nabi mencontohkan selama hidupnya itu berwudu itu ya berkumur-kumur. Jadi tamat madoh itu berkumur-kumur. Istinsak, memasukkan air ke hidung, kemudian istinsar, mengeluarkan air dari hidung itu. Ya, Nabi selalu melakukan hal itu. Dan kalau kita mengacu kepada hakikatul taharah, maka ya berkumur-kumur itu bagian dari membersihkan anggota badan kita yang lisan ini dari perbuatan dosa. Cuma ketika tadi ya berkumur-kumur dan menggunakan air laut, ya nek kuat ya apa-apa. Ya. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu pembahasan kita berkaitan dengan lanjutan bab taharah ini. Mungkin ada yang lainnya yang mau didiskusikan? Monggo. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Kering. Dosa apa yang berguguran bersamaan wudhu itu? Ya, ini berkaitan dengan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh anggota badan. Ya, lisan misalnya kita ngomong sing jorok atau ngomong-ngomong dusta, ya maka ya berguguran. Ya, berkaitan dengan lisan ini. Ya. Termasuk ya jadi ya berkaitan dengan perbuatan tangan misalnya, ya itu berguguran bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Nah, dosa besar itu tentunya tidak hanya dengan berwudu, dia juga harus bertaubatan nasuha. Ya, jadi dosa besar syirik misalnya begitu, atau dia berzina misalnya begitu, maka dia tidak sekedar berwudu ya, tetapi juga harus melakukan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Di antara syarat taubat itu kan satu ya, dia harus menjauhi perbuatan maksiat yang dia lakukan itu, kemudian menyesali ya, kemudian berazam tidak mengulangi lagi. Itu diantara syarat taubat itu ya. Jadi kalau perbuatan dosa besar tidak sekedar hanya berwudu, tetapi harus ada perbuatan lain yang menunjukkan bagian dari penyesalan yang dia lakukan, kemudian dia melakukan amalia-amalia yang baik. Kemudian yang kedua, bolehkah wudu itu dilap? Boleh.
Walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak, supaya kemudian tetesan tadi itu kan, tetesan dosa itu bisa berguguran. Ya, tentunya ketika kita berwudu itu, ya, kita membasuh wajah itu sudah berguguran dosa kita itu. Jadi tidak kemudian selesai wudu dihapus, enggak. Kita membasuh tangan itu secara otomatis sudah berguguranlah dosa anggota badan yang dilakukan oleh tangan. Ya. Jadi karena dalam riwayat juga Nabi pernah meminta kepada Aisyah itu untuk mengambilkan handuk lah kalau bahasa sekarang itu. Ya. Jadi dibolehkan Bapak, ya, dibolehkan ketika hendak wudhu itu kemudian ketika selesai wudhu kemudian dibasuh dengan handuk. Ya. Ini juga apa namanya? Ya tadi kaitannya dengan kondisi, ya, karena seorang banyune itu kemudian menyebabkan dingin misalnya gitu, maka segera dilap, ya. Itu juga bisa menjadi sebab. Wong tayamum saja itu bisa dilakukan walaupun tanpa ada sebab apapun. Misalnya karena wah ini nggak ada banyu, enggak. Walaupun ada banyu, tapi kalau kemudian kena air itu menyebabkan sakit, maka dia boleh tayamum misalnya gitu kan. Misalnya kondisi dieng yang minus, walaupun beludak banyu, tetapi nek kena itu menyebabkan jadi sakit, maka itu bisa menjadi alasan atau sebab mendapatkan rukhsah untuk melakukan tayamum. Itu bisa Pak. Ya, jadi sangat dingin lah. Jadi misnya itu sampai ke tulang. Ya, nek wong tua itu yang mungkin dari tambah ngilu-ngilu, ya maka dia boleh untuk bertayamum. Ya, ini jadi sekali lagi dibolehkan, okay? Jadi kalau kemudian punya pandangan nggak boleh, nggak apa-apa, ada pendapat tentang hal itu. Karena dengan alasan tadi supaya dosa itu berguguran bersamaan dengan masih tersisanya air yang ada di dalam anggota tubuh. Tapi sebenarnya begitu kita berwudu membasuh itu dosa sudah berguguran sendiri. Itu oke. Wonten oleh cukup ya. Ya mudah-mudahan sedikit ya kajian kita tentang toharo ya yang kedua ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.